Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun berada, dalam kesempatan ini kami akan memberikan edukasi tentang stunting. Stunting itu apa? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Ciri-ciri stunting itu, ibu-ibu, bapak-bapak, perlu ibu-ibu ketahui adalah pertumbuhan melambat. Yang dimaksud dengan pertumbuhan melambat ini adalah tidak sesuai tinggi badan atau berat badan pada anak kita dengan seumuran anak pada umumnya. Itu yang pertama, ibu-ibu. Terus yang kedua, wajah tampak muda. Artinya wajah tampak muda ini wajahnya lebih dewasa dibandingkan dengan anak seusianya. Itu salah satu ciri dari anak yang mengalami stunting. Terus yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Seperti biasanya kalau pertumbuhan gigi pada anak-anak itu kita sudah tahu dari umur sekian bulan, 1 tahun kita sudah mulai tumbuh gigi. Tapi anak yang mengalami stunting ini keterlambatan tumbuh gigi. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari anak-anak yang stunting ini adalah atau tumbuh pendek, usia 8-10 tahun tidak banyak melakukan kontak mata, atau dia agak minder bermain dengan teman-teman seusianya. Nah, itu hati-hati ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu mengalami anak yang seperti itu, maka cepat-cepatlah untuk menghubungi fasilitas yang ada di sekitar ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, penyebab dari stunting ini, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa sih yang tidak mau anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan pintar? Namun kita tidak menyadari bahwa seringkali ini adalah kelalaian kita selaku orang tua. Makanya di video ini kami akan memberikan atau berbagi sedikit pengetahuan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak mengenai stunting. Nah, salah satu penyebab dari stunting ini adalah pengetahuan ibu yang kurang. Artinya pengetahuan ibu yang kurang itu adalah minimnya atau tidak memperhatikannya ibu yang lagi mengandung itu untuk memeriksakan kandungan ke posyandu, puskesmas, atau polindes yang terdekat di sekitaran ibu-ibu. Nah, itu harus kita rajin-rajin untuk melakukan kegiatan posyandu atau cek kandungan paling tidak 1 kali sebulan atau 4 kali 1 bulan, 1 tahun. Ya, itu ibu-ibu ya. Terus yang kedua, sanitasi yang buruk. Ini yang sangat perlu sekali ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan, terutama bapak-bapak ini. Bagaimana di rumah kita itu aliran air itu sangat mendukung, juga faktor yang sangat mendukung dalam kesehatan sehari-hari kita. Jadi bapak-bapak minta tolong perhatikan kepada ibu yang lagi hamil untuk diberikan aliran-aliran air. Supaya apa? Supaya kalau air yang bersih kita bisa cuci tangan pakai sabun. Itu adalah salah satu faktor kesehatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus lingkungan juga harus bersih, itu juga penyebab salah satu dari stunting tersebut. Yang ketiga yaitu terbatasnya layanan kesehatan. Yang dimaksud dengan terbatasnya layanan kesehatan di sini, ibu-ibu misalnya dari jauh sana, misalnya kan akses kesehatannya jauh, itu bisa ibu-ibu menggunakan fasilitas posyandu atau kontak telepon dengan pihak kesehatan atau pendamping seperti kami ini, melalui pendamping seperti kami ini untuk memfasilitasi ibu. Jadi ibu-ibu jangan pernah sungkan kalau ada di daerah-daerah ibu pendamping seperti kami ini, minta tolong kepada mereka untuk diberikan atau
mengusahakan kesehatan pelayanan bagi ibu-ibu. Nah, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini kalau ada penyebab pasti ada penanganan. Penanganan stunting ini seperti yang kita ketahui adalah kita harus melakukan rutin memantau kesehatan. Nah, rutin memantau kesehatan ini yang seperti saya jabarkan tadi, yaitu kalau ibu hamil, rajin-rajinlah memeriksa kandungan ke posyandu, ke polindes, atau akses ke paskes kesehatan yang lain, fasilitas kesehatan yang lain. Yang kedua, memberikan makanan tambahan MPT. Yang dimaksud dengan memberikan makanan MPT ini adalah balita usia 12 sampai 24 tahun atau ke atas balita itu sudah bisa memakan makanan tambahan. Ingat ibu-ibu ya, mohon perhatikan kalau 0 sampai 6 bulan itu belum bisa mengkonsumsi makanan untuk bayi. Jadi yang bisa itu adalah 6 bulan ke atas. Itu yang untuk cara pencegahan stunting. Yang ketiga, melakukan stimulasi dini perkembangan anak. Nah, ini ibu-ibu yang dimaksud dengan stimulasi ini seperti video yang sudah kami lakukan dulu. Stimulasi ini kita mulai dari semenjak ibu hamil 1-2 bulan kita sudah mulai melakukan stimulasi. 4 bulan kita sudah melakukan stimulasi seperti video yang sudah kami edukasi pada waktu itu. Bagaimana cara memberikan stimulasi kepada anak, yaitu bukan ibu saja yang bisa memberikan, tetapi bapak juga memberikan perhatian kepada istrinya yang hamil atau ibu yang hamil, itu juga yang namanya stimulasi. Terus ibu yang lagi membelai-belai perutnya itu juga dilakukan dengan stimulasi, sehingga bayi lahir nanti juga kita tetap melakukan stimulasi. Nah, disinilah pentingnya stimulasi ibu-ibu dari bayi yang baru lahir itu sampai jenjang balita itu tetap kita melakukan stimulasi seperti menggendong, bernyanyi, memberikan mainan-mainan yang aman bagi balita atau bayi kita, itu yang dinamakan dengan stimulasi. Mengajak bermain itu namanya stimulasi untuk perkembangan otak dan daya tahan tubuh pada bayi tersebut. Nah, tidak cukup sampai di sini ibu-ibu, bapak-bapak ya. Balita itu dari 0 sampai 6 tahun tetap kita melakukan cek kesehatan. Jadi anak yang usia di atas 2 tahun kita harus rajin-rajin mengecek tinggi dan berat badannya ke posyandu, sehingga dari sana kita tahu anak kita tumbuh sehat dan kuat. Jadi kalau ibu-ibu menginginkan anak yang sehat, kuat, dan cerdas, maka kita selaku orang tua sangat berperan aktif, atau kita harus berperan aktif kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang sehat dan kuat. Nah, mungkin ini sekedar penjelasan dari saya di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan di video berikutnya saya bisa memberikan atau membagi lagi ilmu yang lebih daripada ini. Kita akan bersama-sama bekerja sama seperti peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Karena ini adalah menjadi PR kita semua, PR seluruh negara kita untuk menurunkan angka stunting ini. Mudah-mudahan cuma ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.